Publik pecinta sepak bola tanah air semakin dibuat penasaran terkait kekuatan baru timnas Indonesia jelang FIFA Matchday pada Juni 2023 mendatang. Hal ini terutama ketika timnas kembali mendapat amunisi baru dengan hadirnya 4 pemain naturalisasi tambahan. Mereka antara lain Sandy Walsh, Sain Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Keempat pemain naturalisasi itu dipastikan bakal membela skuad Garuda di laga Matchday melawan Palestina dan Argentina pada Juni mendatang. Dengan demikian, seperti apa kekuatan timnas Garuda setelah diperkuat para pemain naturalisasi? Berikut AGH Sports mencoba mengulasnya. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia tentu sudah tahu seperti apa level permainan timnas Garuda andai tidak ada kombinasi pemain naturalisasi. Dengan kata lain, kekuatan timnas Indonesia sejauh ini hanya sanggup bermain di level ASEAN. Itu pun kerap masih kalah bersaing dengan tim-tim seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sampai di sini, kita sudah bisa membayangkan jika skuad timnas Indonesia tanpa diperkuat pemain naturalisasi tidak akan bisa berharap banyak. Entah kenapa, sejak dulu, level timnas sepak bola sulit berkembang, padahal Indonesia tidak kekurangan talenta-talenta muda. Lantas, seperti apa kekuatan timnas setelah penambahan amunisi pemain Eropa? Timnas Indonesia sejatinya tak asing lagi dengan kombinasi pemain naturalisasi. Bahkan, pemain naturalisasi paling awal pernah dilakukan di masa Arnold van der Veen asal Belanda sekitar tahun 1952. Kendati begitu, program naturalisasi itu baru kembali dimasifkan di tahun 2010. Sejak saat itu, lebih dari 35 pemain asing keturunan berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Antara nama-nama tersebut paling jamak dikenal publik penggemar sepak bola tanah air hanya beberapa saja. Sebut saja Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, Diego Michels, Greg Nicolo, Victor Igbonevo, Alberto Gonçalves, Stefano Lillipali, Ilijah Pesazovic, Ezra Walian, dan Mark Locke. Sementara yang terbaru ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan menyusul Sain Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Pertanyaannya, sejauh apa kontribusi nyata para pemain naturalisasi tersebut? Khususnya mereka yang lebih dulu dinaturalisasi dan telah berkesempatan membela timnas. Di antara deretan nama tersebut, hanya beberapa yang dianggap paling sukses. Salah satu pemain naturalisasi yang dinilai berhasil adalah Christian Gonzalez. Striker asal Uruguay itu dinaturalisasi saat berusia 33 tahun. Ia tercatat pernah 4 kali menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia bersama Persik Kediri, Persib Bandung, serta 2 kali bersama Arema. Kontribusinya bersama timnas juga terbilang apik. Ia pertama kali berseragam merah putih di ajang AFF 2010. Di turnamen tersebut, ia tampil menjanjikan dengan mencetak 2 gol di 2 laga semifinal melawan Filipina. Meskipun Indonesia harus menyerah atas Malaysia di laga final. Berikutnya ada Irfan Bahdim. Sejak dinaturalisasi pada tahun 2010, Irfan langsung dipanggil pelatih timnas Indonesia kala itu yang dinakodai Alfred Riedel dan menjalani debutnya di ajang Piala AFF 2010. Selama tampil bersama timnas, Irfan terbilang sukses memberikan kekuatan terhadap timnas. Selanjutnya ada nama Stefano Lillipali. Ia dinaturalisasi pada tahun 2011. Namanya beberapa kali keluar masuk skuad timnas Garuda. Karirnya di timnas Indonesia juga tak kalah penting, di mana ia kerap menjadi pemain andalan yang sanggup memberikan warna permainan timnas. Dan yang terakhir ada Alberto Gonçalves. Pemain asal Brazil ini resmi dinaturalisasi pada tahun 2018. Menariknya, ia menjadi warga negara Indonesia di usia 37 tahun, yang sekaligus menjadikannya sebagai pemain naturalisasi tertua yang pernah dilakukan PSSI.
Meski terbilang tua, kehadiran pria yang karib dipanggil Beto itu sangat berarti bagi timnas Indonesia kala itu. Terutama, kehadirannya sukses mengantarkan skuad Garuda lolos ke 16 besar Asian Games 2018. Di luar nama-nama di atas, ada juga pemain yang sejauh ini punya kontribusi besar terhadap timnas Indonesia. Ia yakni Mark Locke. Mark Locke telah beberapa kali tampil bersama timnas dan menjadi pemain tak tergantikan di masa kepelatihan Sinteyong. Locke juga saat ini masih dipercaya Coach Sinteyong untuk memperkuat timnas Garuda menghadapi Palestina dan Argentina di laga matchday nanti. Di samping Mark Locke, dua pemain naturalisasi yang menyusul kemudian yakni Elkan Bagot dan Jordi Amat juga harus diakui telah berkontribusi besar terhadap skuad Garuda sejauh ini. Keduanya kerap menjadi pemain andalan di lini pertahanan timnas Indonesia yang membuat keduanya sulit tergantikan. Khusus untuk Jordi Amat, penampilannya bersama timnas cukup impresif, terutama saat melawan Burundi di ajang FIFA Matchday yang digelar di Stadion Patriot pada 25 Maret lalu. Laga tersebut berhasil dimenangkan Indonesia dengan hasil akhir 3-1. Penampilan meyakinkan Jordi Amat juga terlihat saat Indonesia bersua Kamboja di gelaran Piala AFF tahun 2022. Saat itu, Indonesia sukses mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1. Lalu, bagaimana dengan kekuatan baru timnas Indonesia jelang laga melawan Palestina dan Argentina yang diprediksi bakal diperkuat 4 pemain naturalisasi tambahan? Sinteyong dalam menatap FIFA Matchday 2023 ini memanggil 26 pemain yang di dalamnya terdapat 8 pemain naturalisasi sekaligus. Mereka antara lain Mark Locke, Stefano Lillipali, Elkan Bagot, Jordi Amat, ditambah 4 lain yang siap menjalani debutnya yakni Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Hadirnya 4 pemain tambahan naturalisasi ini secara otomatis bakal menambah daya gedor dan kekuatan barisan pertahanan timnas. Khusus untuk Sandy Walsh, pemain ini cukup berpengalaman di liga terbaik Belgia bersama KV Mechelen. Sandy Walsh merupakan pemain yang berposisi baik di bek kanan maupun bek tengah. Dengan pengalaman dan kualitasnya, kehadiran Sandy Walsh diharapkan dapat memperkuat benteng pertahanan timnas yang selama ini mudah dijebol lawan. Sedangkan, untuk Sain Patinama, pemain ini termasuk pemain serba bisa. Menurut catatan, pemain berusia 24 tahun ini pernah bermain pada 8 posisi berbeda sepanjang karirnya. Mulai dari bek kiri, gelandang tengah, gelandang kiri atau sayap kiri, gelandang bertahan, gelandang serang, penyerang sayap kiri, bek kanan hingga bek tengah. Dengan begitu, keberadaan pemain yang saat ini membela klub Norwegia Viking FK itu diharapkan mampu memberikan opsi lebih bagi Sinteyong untuk meracik tim yang lebih berkualitas. Selanjutnya, ada Rafael Struijk, penyerang muda keturunan Indonesia yang kini bermain bersama klub ADO Den Haag Belanda itu bermain sebagai winger kanan dan winger kiri. Ia juga bisa bermain di posisi menyerang. Kehadiran Struijk diharapkan mampu menambah kekuatan serangan timnas yang selama ini kurang begitu konsisten. Dan yang terakhir, Ivar Jenner. Karir sepak bola Ivar Jenner dimulai saat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam. Dia kemudian bergabung dengan Akademi FC Utrecht pada tahun 2016. Jenner pun akhirnya dipromosikan ke tim U18 Utrecht musim 2021-2022. Usianya saat ini baru menginjak 19 tahun. Memiliki postur mencapai 186 cm membuatnya cukup ideal untuk menjangkau bola-bola atas yang selama ini menjadi kelemahan timnas Garuda. Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan hadirnya kekuatan baru pemain naturalisasi sudah bisa dipastikan bakal mempertebal kekuatan skuad Garuda. Dengan begitu, timnas Indonesia diharapkan dapat meraih hasil positif saat kontra Palestina dan Argentina di laga FIFA Matchday pada Juni 2023 mendatang. Sekian dulu ulasan video ini.